Setelah pertemuan itu, Kim Hyu pulang bersama Yang Il dan Choi Jin setelah bertemu Jo Tae-sup. Di dalam mobil, kedua seniornya membicarakan karisma Jo Tae-sup, sistem sponsor di kalangan jaksa, serta kekuatan politik dan ekonomi yang ada di balik hubungan mereka. Dari percakapan itu, Kim Hyu memahami bahwa mereka sudah menganggapnya sebagai bagian dari lingkaran mereka, sebuah informasi berharga yang mulai menyusun rencana di kepalanya untuk menjatuhkan Kim Seok-han dengan memanfaatkan titik lemahnya. Sesampainya di rumah, Sang Man datang membawa laporan mengenai Jo Tae-sup dan seorang wanita berambut hitam, namun tidak ada informasi mencurigakan yang ditemukan. Mereka kemudian berdiskusi soal kondisi ekonomi Amerika Serikat yang sedang goyah dan potensi dampaknya pada pasar real estate Korea. Kim Hyu memberi instruksi agar Sang Man mempersiapkan strategi penjualan, sekaligus menunjukkan bahwa ia kembali memegang kendali setelah kembali ke Seoul. Di akhir percakapan, Kim Hyu menguji insting Sang Man dengan sebuah skenario tentang seorang junior yang ingin menyingkirkan seniornya tanpa diketahui sang bos. Sang Man menjawab dengan mengusulkan pengadu domba, yang justru membuat Kim Hyu tersenyum puas. Setelah itu suasana menjadi lebih ringan ketika Sang Man memutuskan untuk tidur di rumah Kim Hyu sambil membawa soju dan memesan ayam untuk makan bersama. Keesokan harinya, di tempat kantor Kim Hyu bekerja, Sung Ho pun menghadap Seok Yu dan berkata, "Pak, apa Anda masih melihat-lihat file kasus penyuapan di Gimsan?" Lalu Seok Yu menjawab, "Ya, aku hanya melihat kasus anggota parlemen, Wak Chong, yang tidak bisa kita selesaikan." Sung Ho pun berkata, "Hah, bukankah kita sudah memutuskan untuk menutupinya?" Lalu Seok Yu berkata, "Memangnya siapa yang ingin menyelesaikannya? Aku hanya melihat-lihat karena tidak ada yang bisa kulakukan dengan ini. Tapi, jika kita mendapatkan kesempatan lain, setidaknya kita sudah siap." Lalu Sung Ho berkata, "Ah, iya." Kemudian, mereka pun bertiga di dalam ruangan itu hanya mengangguk kecil. Sementara di sisi lain ruangan, Seok Han yang mendengar percakapan itu melalui penyadap suara, bergumam dalam hatinya dan mengingat perkataan Jo Tae-sup sebelumnya kepadanya. "Aku sudah melihat langsung Kim Hyu yang kau katakan. Seperti yang kau katakan, dia pria yang cerdas. Tapi, bukankah berbahaya membiarkan pria cerdas berada di bawahmu?" Saat itu Seok Han menjawab, "Saya yakin telah memegang talinya dengan erat. Yang saat ini bisa dilakukan hanyalah mengibaskan ekornya." Lalu Jo Tae-sup berkata lagi, "Tetapi masih ada kemungkinan Kim Hyu adalah anjing Jeon Seok Yu. Mereka sudah menyelesaikan kasus di Gimsan bersama-sama dan kembali ke Seoul. Kau tidak bisa memastikan hal tersebut. Menurutku, akan lebih aman jika kau mengirim Kim Hyu ke divisi yang lebih sibuk untuk membuktikan kesetiaannya." Seok Han, dengarkan baik-baik. Anjing belum tentu setia kepada orang yang memegang talinya. Tapi anjing akan setia kepada orang yang memberikannya makanan. Saat itu, Seok Han termenung mengingat perkataan itu dan bergumam, "Aku akan memberikannya makanan." Lalu dia mengetuk telepon kantor di hadapannya. Orang di seberang berkata, "Jaksa Kim Hyu ingin bertemu dengan Anda." Lalu Seok Han menjawab, "Iya." Setelah beberapa saat kemudian, Kim Hyu pun datang menemuinya dan berkata, "Saya ingin melaporkan sesuatu." Seok Han pun berkata, "Ya, silakan." Kim Hyu berkata, "Jaksa Jeon Seok Yu masih menyelidiki kasus penyuapan anggota parlemen Ho Wok Chong. Dia sepertinya tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh, tetapi saya merasa harus tetap melaporkan ini." Dalam hati, Seok Han tersenyum tipis dan bergumam, "Dia mendatangiku karena ingin melaporkan percakapan yang sudah kudengar sebelumnya. Sepertinya dia sudah tahu siapa tuannya." Lalu saat itu, Seok Han pun berkata, "Jaksa Kim Hyu, mulai besok kau akan kupindahkan ke divisi yang dipimpin Yang Il Yun." Dalam hati, Seok Han bergumam, "Jika aku ingin menjadi satu-satunya pemilik anjing kecil ini, aku hanya perlu melakukan keduanya, memegang talinya dan memberinya makanan." Lalu, Kim Hyu pun menjawab, "Baik, saya mengerti." Seok Han melanjutkan, "Dan sebentar lagi akan diadakan forum untuk talenta masa depan. Itu adalah tempat di mana anak-anak muda yang berbakat dari semua lapisan masyarakat berkumpul. Dan itu adalah kesempatan untuk memperluas koneksi mereka. Tuan Jo Tae-sup memintaku untuk mempersilahkanmu menghadirinya, jadi bersyukurlah." Lalu Kim Hyu berkata, "Terima kasih telah memberi saya kesempatan besar." Beberapa saat kemudian, saat Kim Hyu kembali ke ruangan kerjanya, Kim Hyu berkata kepada Seok Yu, "Pak, besok saya akan pindah ke divisi lain." Sung Ho terkejut, "Apa? Kenapa?" Dalam hati, Seok Yu bergumam, "Apa dia mencoba memisahkan Kim Hyu dariku?" Lalu Seok Yu pun berkata, "Ya, dimanapun kau berada, kau pasti akan sukses." Kim Hyu berkata, "Terima kasih." Lalu menunduk sedikit dan berkata, "Jika ada waktu luang, saya akan mengunjungi Anda." Seok Yu berkata, "Iya." Keesokan harinya, Kim Hyu pun pergi sambil membawa kardus kerjanya. Tiba-tiba, saat di koridor, dia berpapasan dengan Lee Min So dan berkata, "Hah, Kim Hyu, kebetulan sekali, aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Ingin kau bawa kemana semua barang-barang bawaanmu?" Kim Hyu menjawab, "Mulai hari ini aku akan berada di divisi yang dipimpin oleh Yang Il Yun." Lalu Lee Min So berkata, "Apa aku harus mengucapkan selamat?"
Kim Hyu berkata, aku rasa kau tidak perlu mengucapkannya. Ngomong-ngomong, apa yang ingin kau tunjukkan? Lee Min-so pun berkata sambil tertawa kecil, lalu berkata, lihat ini, sambil memperlihatkan sebuah koran bertuliskan, kepala futur automobil telah ditangkap. Lalu Kim Hyu pun berkata, apa ini? Apa kau yang melakukannya? Lee Min-so pun menjawab, ya, bagaimana menurutmu? Aku akan bekerja keras agar kau tidak mencapai puncak sendirian. Kim Hyu pun berkata sambil tersenyum kecil, bukankah ekspektasimu padaku terlalu tinggi? Lee Min-so berkata, waspadalah, kau mungkin bisa jadi bawahanku. Ya, itu saja, sampai nanti. Sambil berjalan pergi, Kim Hyu berkata, ya, sampai nanti. Saat Lee Min-so pergi, dia melirik punggung Kim Hyu dengan tatapan sinis. Setelah berada di ruangan Yang Il-yun, Kim Hyu pun berkata sambil sedikit membungkuk. Selamat pagi, Pak, ini Kim Hyu. Yang Il yang sedang membaca berkas di komputer mengangkat kepalanya. Ah, kau, ia menunjuk meja di sampingnya. Itu tempat dudukmu. Baik, jawab Kim Hyu sambil meletakkan barang-barangnya di meja baru itu. Yang Il menatapnya sejenak lalu berkata, kau tahu divisi ini punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan, kan? Kita akan terus berlari tanpa istirahat, jadi jaga kesehatanmu. Kim Hyu tersenyum tipis. Ya, saya akan melakukan yang terbaik. Beberapa detik kemudian, Yang Il-yun kembali bersuara, seolah teringat sesuatu. Ah, apakah kau sudah dengar tentang forum untuk talenta masa depan? Kim Hyu menjawab, ya, saya sudah mendengarnya kemarin. Yang Il-yun mengangguk pelan. Di forum tersebut, kita harus menunjukkan yang terbaik. Jadi siapkan pakaianmu, jangan sampai terlihat biasa saja di depan para pejabat itu. Kim Hyu menahan tawa kecil. Ah, sepertinya Anda sangat bersemangat. Beberapa hari kemudian, di suatu malam, Kim Hyu, Yang Il, dan Choi Jin berada di dalam sebuah lift. Choi Jin menekan tombol lantai 26. Yang Il berkata, semoga saja ada wanita yang baik tahun ini. Untuk menjadi ibu dari anakku nanti, cantik saja tidak akan cukup. Dia juga harus memiliki hati yang lembut. Choi Jin menanggapi, kalau aku ingin mencari seorang selebriti. Yang Il menoleh cepat. Selebriti? Kenapa harus selebriti? Choi Jin menjawab dengan santai. Jika aku mengungkap skandal selebriti tersebut, seluruh negeri akan mengetahui namaku. Kalau reputasimu bagus di masyarakat, kau bisa mencalonkan diri menjadi anggota parlemen. Yang Il tersenyum kecil. Ah, pendapatmu menarik juga. Ia lalu menatap Kim Hyu. Kim Hyu, jangan diam saja. Kau juga harus bersiap. Kau tahu, kehidupanmu bisa berubah setelah pulang dari sini. Kim Hyu menjawab singkat. Ah, iya. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di sebuah ruangan besar tempat forum itu berlangsung. Kim Hyu menatap seisi ruangan dan bergumam dalam hati. Politisi, pengusaha, selebriti, ini pertemuan untuk orang-orang elit. Di depan ruangan, Jo Tae-suk berdiri dan berkata lantang. Suatu hari nanti, kalian yang menghadiri pertemuan ini bisa menjadi ujung tombak negeri kita tercinta. Saya harap forum hari ini bisa memberikan banyak manfaat untuk Anda semua. Setelah acara dimulai, para peserta langsung sibuk mencari relasi. Sambil berjalan pelan dan memegang minumannya, Kim Hyu bergumam. Ini benar-benar terjadi. Orang-orang yang ada di sini sibuk mencari relasi pribadi. Tak jauh dari sana, ia melihat kerumunan orang. Kim Yong-jun, anak pertama kepala Chunha Group. Banyak sekali orang di sekelilingnya. Ia kembali bergumam dalam hati. Apa Hei-ah juga berada di sini? Mungkin tidak. Dia putri bungsu kepala Chunha Group, tapi dia tidak suka keramaian. Tiba-tiba, sebuah suara dari belakang memanggilnya. Permisi, apa kamu seorang jaksa? Kim Hyu menoleh. Di belakangnya berdiri seorang wanita dengan senyum yang anggun. Selamat malam, katanya. Aku Song Hye-yun. Kim Hyu pun menatap kartu nama di bajunya dan bergumam, aktris Song Hye-yun. Lalu Kim Hyu berkata, ya, Anda benar. Hye-yun tersenyum dan berkata, luar biasa. Ini pertama kalinya aku melihat jaksa secara langsung. Kim Hyu menjawab, dan saya juga senang bisa melihat aktris terkenal tepat di depan saya. Hye-yun terkejut kecil. Benarkah? Kamu tahu aku? Tentu saja. Siapa yang tidak mengenal aktris terkenal seperti Anda? Jawab Kim Hyu. Dalam hati, Kim Hyu bergumam, untung saja aku pernah melihatnya sebelumnya. Belum sempat Hye-yun membalas, tiba-tiba Choi Jin langsung masuk di antara mereka dan berkata, ah, Song Hye-yun. Selamat malam, saya penggemar Anda. Anda terlihat jauh lebih cantik jika dilihat secara langsung. Hye-yun tersenyum kikuk. Ah, iya. Choi Jin melanjutkan, ah iya, maaf. Saya belum memperkenalkan diri. Saya jaksa Choi Kang Jin dari kantor kejaksaan distrik tengah Seoul. Ah, kamu juga seorang jaksa, kata Hye-yun dengan sedikit kagum. Dalam hati, Kim Hyu tersenyum tipis sambil menjauh dari mereka. Ia memang aktris populer dengan image polos dan imut. Pantas saja Choi Kang Jin bergerak cepat seperti itu. Saat berjalan pelan di antara kerumunan, Kim Hyu kembali melihat seseorang dari kejauhan. Ah, dia, Sung Jin Mi. Kim Hyu menatap wanita yang sedang dikerumuni beberapa orang. Dia ketua Yayasan Universitas Seni Nasional dan juga orang yang mengelola Akademi Seni.
Meskipun masih muda, dia dianggap sebagai tokoh paling berpengaruh di dunia seni. Namun dalam ingatannya di kehidupan masa lalunya, Kim Hyo bergumam pelan, tapi pada akhirnya, dia ditangkap karena berbagai tindak pidana. Penggelapan pajak, suap, manipulasi dana yayasan, semuanya dengan tanganku sendiri. Lalu, Kim Hyo menghampirinya dan berkata, "Bagaimana kabar Anda? Anda Sung Jin-mi, kan? Saya pernah menghadiri resital Anda." Jin-mi pun menatapnya dengan sedikit terkejut. "Anda datang ke resital saya?" "Ya," jawab Kim Hyo. "Saya melihat Anda memainkan Haydn Piano Sonata. Anda terlihat sangat mengagumkan." Dalam hati, Kim Hyo bergumam, "Itu satu-satunya lagu yang bisa aku nikmati ketika ada konser musik." Jin-mi tersenyum, lalu berkata, "Ini pertama kalinya saya berbicara soal musik dengan seseorang selain teman saya." Kim Hyo tertawa kecil, "Benarkah? Saya sangat menyukai ketika Anda membawakan nomor 60. "Terima kasih," jawab Jin-mi. Kim Hyo menambahkan, "Saya belum memperkenalkan diri. Saya Kim Hyo, jaksa dari kantor Kejaksaan Distrik Tengah Seoul." "Ya, senang bertemu dengan Anda," kata Jin-mi sambil mengangguk halus. Dalam hati, Kim Hyo bergumam, Yang Il-yun pasti akan sangat tertarik dengan penampilannya. Jin-mi kembali berkata, "Saya pikir para jaksa itu orang-orang yang kaku. Tapi Anda ternyata menyukai musik." Kim Hyo tertawa kecil sambil melirik kanan dan kiri. Masih banyak orang yang punya hobi tidak terduga. Saat matanya menangkap sosok familiar, ia bergumam pelan, "Itu dia." Kim Hyo pun memanggilnya, "Senior." Yang Il-yun menoleh, dan Kim Hyo segera memperkenalkannya. "Ini adalah Yang Il-yun, Kepala Divisi Pidana Umum di Kantor Kejaksaan Distrik Tengah Seoul." Jin-mi memberi salam sopan. "Halo." Dengan antusias yang sulit disembunyikan, Yang Il-yun langsung berkata, "Anda Ketua Yayasan Universitas Seni Nasional, kan? Saya benar-benar ingin bertemu dengan Anda." Benarkah?" jawab Jin-mi. Yang Il-yun menambahkan, tanpa ragu sama sekali, "Saya tahu ini tidak sopan untuk pertemuan pertama, tapi sejujurnya, Anda adalah tipe ideal saya." Jin-mi tampak kaget. Dalam hati Kim Hyo bergumam, "Ya, ini dia, to the point." Kemudian Kim Hyo berkata, "Pak Yang Il-yun lah yang membawa saya menghadiri resital piano Anda. Dia juga memiliki selera musik yang bagus. Ngomong-ngomong, kalian berdua sepertinya bisa berkomunikasi dengan baik. Saya ingin mengambil anggur lagi." Saat pergi, Kim Hyo bergumam dalam hati, mereka terlihat seperti pasangan yang cocok satu sama lain. "Mari kita beri dorongan yang agresif." Tiba-tiba, saat itu Lee Min Seo melintas tidak jauh dari tempat Yang Il-yun dan Jin-mi berada. Kim Hyo sempat tertegun. Dia, Lee Min Seo," gumamnya dalam hati. Ketika Kim Hyo hendak memanggil Lee Min Seo, tiba-tiba suara Yang Il-yun terdengar dari belakang. Kim Hyo," panggilnya. Kim Hyo pun menoleh. Lalu Yang Il-yun berkata, "Apakah kau tahu pameran seni Universitas Seni Nasional akan diadakan bulan ini?" Kim Hyo menjawab, "Iya." Kemudian Yang Il-yun melanjutkan, "Ketua yayasan ingin mengundang kita menghadirinya." Dalam hati, Kim Hyo bergumam, "Tidak mungkin Lee Min Seo berada di sini. Pasti aku salah lihat." Tak lama, Sung Jin-mi ikut menimpali sambil tersenyum, "Pameran tersebut akan diselenggarakan oleh yayasan seni kami. Kalian berdua bisa datang bersama." Kim Hyo pun menunduk sedikit dan berkata, "Ini sebuah kehormatan." Keesokan harinya, di koridor kantor, Yang Il-yun dan Kim Hyo sedang berjalan berdampingan. Yang Il-yun berkata dengan penuh percaya diri, "Kim Hyo, kali ini aku sudah bersiap. Aku sudah membaca beberapa buku dan artikel mengenai Jin-mi. Aku yakin, kali ini aku akan memikat Jin-mi." Kim Hyo pun berkata sambil menyerahkan sebuah buku, "Ini juga akan membantu Anda." Yang Il-yun menatap buku itu. "Apa ini?" "Ini adalah album konser solo Song Jin-mi. Saya sudah mendukung Anda sejauh ini, jadi Anda harus bisa menikahinya." Yang Il-yun tertawa puas sambil mengambil buku tersebut. Ya, aku akan menikahinya. Kim Hyo, aku juga akan mendukungmu suatu hari nanti." Sambil menyimpan album itu ke dalam tasnya, Yang Il-yun melanjutkan, "Akhir-akhir ini Kang Jin jadi lebih memperhatikan penampilannya. Kurasa dia juga sedang tertarik dengan seseorang." Kim Hyo tertawa kecil. Benarkah?" Kemudian Yang Il-yun kembali berkata, "Oh ya, aku akan menginterogasi tersangka pembunuhan. Apa kau mau ikut denganku?" Kim Hyo menjawab, "Terima kasih. Saya akan melihat dan belajar." Dengan bangga, Yang Il-yun menepuk bahu Kim Hyo. "Kau benar-benar beruntung memiliki senior sepertiku. Dengan ini kau bisa belajar banyak, kan?" Tiba-tiba, saat Yang Il-yun melihat kantor investigasi satu di sampingnya, dia pun berkata, "Tunggu, aku akan mampir sebentar di sini." Selagi dia ada di sini, aku ingin menyapanya. Kim Hyo hanya mengangguk. Mereka pun masuk ke kantor investigasi. Saat itu seorang staf menyapa, "Apa yang bisa saya bantu?" Yang Il-yun berjalan melewati staf itu dan berkata kepada Kim Hyo, "Tunggu di sini, aku ingin berbicara dengannya sebentar." Ia pun masuk ke ruang interogasi. Kim Hyo berdiri di balik kaca satu arah. Dari sana ia melihat seorang pria parubaya sedang makan dengan wajah muram.
Dalam hati Kim Hyu bergumam, kepala Futur Automobil. Dia terkejut, karena seingatnya, kasus ini seharusnya ditangani divisi Lee Min Seo. Saat itu Kim Hyu bertanya kepada staf di sampingnya, bukankah kepala Futur Automobil seharusnya ditangani divisi lain? Staf itu menghela napas dan menjawab, ya, benar, tapi dia tidak nyaman dengan orang idiot di sekelilingnya, jadi dia mendatangi kami sendiri. Katanya orang di divisi lain tidak peduli dengan apa yang ia katakan. Bagaimanapun, kalau dia di penjara, harga saham di Korea bisa tidak stabil. Jaksa gila macam apa yang menangkap orang tanpa pikir panjang? Kim Hyu mengangguk kecil. Di dalam ruang interogasi, Yang Il-yun tersenyum tipis sambil berkata, apa Anda suka makanan yang disediakan? Pria itu mengangkat kepalanya, mendecak. Aku hanya mengisi perutku, cemilan ini tidak pantas disebut makanan. Yang Il-yun membalas dengan senyum. Saya minta maaf atas ketidaknyamanannya. Jika Anda membutuhkan sesuatu, silakan beritahu saya. Kim Hyu yang melihat dari balik kaca hanya terdiam. Dalam hatinya, kenangan masa lalunya muncul. Yang Il-yun melempar kertas-kertas ke meja dan berteriak marah. Hei, brengsek, sudah kubilang tidak ada gunanya menangkap seseorang seperti Jo Tae-suk. Berapa kali aku sudah memberitahumu? Apa kau ingin terkenal, ingin tampil di televisi, atau ingin menjadi pahlawan? Napas Yang Il-yun memburu. Apa yang bisa kau dapat setelah menjadi pahlawan itu? Dengarkan baik-baik, Kim Hyu. Jangan lanjutkan investigasi Jo Tae-suk. Kita tidak boleh menarik perhatiannya atau kita akan dibuang begitu saja dari posisi kita. Justru kalau bisa, kita harus mengibaskan ekor padanya, itulah cara kita bertahan hidup. Saat itu, ketua Future Automobil itu kembali berkata kepada Yang Il-yun dengan nada gusar. Sampai kapan aku harus berada di sini? Yang Il-yun hanya tersenyum tipis. Maafkan saya, sepertinya Anda harus beristirahat di sini cukup lama. Tapi tenang saja, saya akan memastikan Anda tetap merasa nyaman selama berada di sini. Di sudut ruangan, Kim Hyu bergumam dalam hati. Tidak ada bedanya dari dulu sampai sekarang. Beberapa staf yang ikut mengamati situasi mulai tampak gelisah. Situasinya benar-benar tidak bagus, salah satu staf berkata pelan. Kalau kita menghentikan investigasi, opini publik akan melonjak. Tapi kalau diteruskan, aku tidak tahu harus berbuat apa terhadap orang itu. Kim Hyu menoleh dan bertanya. Lalu, sebaiknya bagaimana? Staf itu menarik napas panjang. Kita bertahan saja sampai ada peristiwa besar lain yang bisa mengalihkan perhatian publik. Kim Hyu kembali bergumam dalam hati. Dia mencoba menutupinya dengan insiden lain. Tak lama kemudian, setelah Yang Il-yun keluar dari ruang interogasi, staf itu membungkuk sedikit. Terima kasih atas kerja kerasnya. Yang Il-yun menepuk bahunya. Sebaliknya, kau harus lebih memperhatikan dia. Ya, saya mengerti. Yang Il-yun kemudian bertanya. Apa kau sudah menyelesaikan berkas tersangka pembunuhan itu? Kalau sudah, berikan padaku. Staf itu segera menyerahkan setumpuk dokumen. Ini, sisanya akan saya berikan nanti. Sambil membaca cepat, staf itu menambahkan. Intinya, dia tidak mengakui perbuatannya. Yang Il-yun mengangguk pelan tanpa mengalihkan pandangan dari laporan. Tidak ada orang yang akan mengaku saat diinvestigasi. Aku penasaran, sampai kapan dia bisa bertahan. Ia lalu berjalan menghampiri Kim Hyu dan berkata pelan namun tegas. Kau harus memperhatikannya. Ayo pergi. Kim Hyu mengangguk. Baik. Beberapa saat kemudian, di ruangan interogasi 2, Yang Il-yun membentak seseorang dengan nada keras. Hei, bajingan, apa kau tidak bisa berkata jujur? Kau sudah membunuhnya, dan karena kau takut, kau melaporkannya ke polisi, kan? Di balik kaca satu arah, Kim Hyu berdiri sambil memegang dokumen. Matanya fokus membaca setiap baris laporan, lalu ia bergumam pelan. Nama, Lee Ju-seok. Dia yang melaporkan kejadian. Dia justru dicurigai sebagai tersangka utama, dan dia juga dekat dengan korban. Di dalam ruangan, Yang Il-yun terus menekan sang pemuda. Aku dengar kalian berdua bertengkar. Kau emosi, lalu kau menghabisinya, kan? Pemuda itu menggeleng cepat, wajahnya pucat. Tidak, memang kami bertengkar, tapi saya tidak membunuhnya. Kim Hyu melirik dokumen sekali lagi. Ia bergumam pelan, suara nyaris tak terdengar. Mereka bertengkar, kalau begitu harusnya ada saksi yang melihat. Ia membolak-balik halaman. Tidak ada saksi, seharusnya tidak ada yang tahu mereka bertengkar, pembunuhan tidak disengaja. Sesuatu tidak cocok di sini. Di ruangan interogasi, pemuda itu gemetar menjawab pertanyaan berikutnya. Setelah kami bertengkar, saya pergi sendirian, lalu saya kembali untuk meminta maaf. Tapi saat saya datang, dia sudah meninggal. Yang Il-yun mendengus keras. Cerita apa lagi yang kau buat? Sidik jarimu ada di senjata pembunuhan. Pemuda itu menelan ludah. Iya, karena saya memegang pisaunya. Saya ingin menarik pisau itu dari tubuhnya. Kim Hyu mengerutkan kening. Jika dia menggunakan pisau, berarti pembunuhan sengaja. Tapi bukti tidak mengarah ke sana. Dan hubungan mereka terlihat normal dari kesaksian teman-teman korban. Kalau kita asumsikan dia pelakunya, apa mungkin seorang mahasiswa biasa bisa menghilangkan semua bukti tanpa meninggalkan jejak? Tidak masuk akal. Beberapa saat kemudian, Yang Il-yun keluar sambil menggebrak pintu.
Menyebalkan. Sampai kapan dia tidak mengaku? Ayo keluar, aku butuh udara segar. Baik, jawab Kim Hyu sambil mengekor di belakangnya. Mereka tiba di ruang penyimpanan minuman. Yang Il-yun langsung mengambil sekaleng minuman dingin dan menenggaknya. Bajingan itu membuatku sangat kesal. Kim Hyu menatap minumannya, lalu berkata hati-hati. Sunbae, apa saya boleh melakukan investigasi lebih lanjut ke orang-orang di sekitar tersangka? Yang Il-yun menatapnya lama, lalu tertawa tipis. Investigasi, Kim Hyu, kau masih terlalu naif. Kau belum sadar juga, benar atau tidak dia pelakunya, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Ia mendekat menatap Kim Hyu dengan tajam. Yang penting sekarang, Lee Ju-seok harus menjadi pelakunya. Beberapa saat kemudian, saat makan siang di sebuah restoran, Kim Hyu duduk bersama Seok Yu dan Sung Ho. Kim Hyu pun berkata, selidiki daftar peserta pameran seni Yayasan Universitas Seni Nasional. Selain itu, tolong selidiki perkembangan kepemilikan properti ketua Yayasan Sung Jinmi. Lalu Seok Yu pun bertanya, apa yang kau rencanakan dengan tempat itu? Kim Hyu menjawab, saya sudah katakan sebelumnya, kita akan mulai dari Yang Il-yun. Lalu Sung Ho pun berkata, Yayasan Universitas Seni Nasional dan Yang Il-yun tidak ada hubungannya sama sekali. Kim Hyu menjawab, dia akan berada di sana. Saya sudah mengaturnya. Hubungan ketua Sung Jinmi dan jaksa penuntut Yang Il-yun sedang panas-panasnya. Lalu Seok Yu pun bertanya, apa maksudmu? Apakah kau mencoba membuat dua orang tersebut terkena skandal? Lalu Sung Ho melanjutkan, apa hal tersebut akan berhasil? Di balik kehidupan penuh cinta antara seorang pria dan wanita muda memang banyak misteri. Aku yakin di balik Yang Il-yun pasti ada sponsor. Kenapa tidak kita periksa? Kim Hyu pun berkata, itu tidak akan berhasil. Orang di balik Yang Il-yun adalah Kim Seok-han. Dan juga kemungkinan dia memiliki sponsor yang kuat. Seok Yu pun berkata, dengan Kim Seok-han yang berada di balik Yang Il-yun dan sponsor kuat yang kau katakan, apa kita bisa menjebak Yang Il-yun jika hanya dengan memanfaatkan Sung Jinmi? Kim Hyu menjawab, semakin besar sponsor yang dia miliki, semakin besar pula tanggung jawab yang dia emban. Jika kita bisa membuat perhatian publik tertuju pada kisah cinta antara selebriti dan jaksa terkenal, kemudian terdapat tindak pidana yang mereka lakukan, ledakan opini publik pasti akan sangat besar. Pada malam harinya, Kim Hyu menyerahkan sesuatu kepada Yang Il-yun dan berkata, ini adalah album terbaik Sung Jinmi. Yang Il-yun menerimanya sambil tersenyum kecil. Terima kasih, aku akan langsung pergi. Selamat bersenang-senang, jawab Kim Hyu. Saat hendak pergi, Yang Il-yun menoleh kembali. Oh iya, sebelum pulang kau harus menyapa kepala Futur Otomobil. Suatu hari nanti hal itu pasti membantumu. Kim Hyu berkata, baik. Siapa tahu nanti dia memberimu sebuah sedan mewah, tambah Yang Il-yun sembari tertawa kecil. Dalam hati, Kim Hyu bergumam sambil menatap punggungnya yang menjauh. Kau benar-benar busuk, Yang Il-yun. Kau seharusnya tidak secepat ini menunjukkan kebusukanmu di depanku. Setelah itu, Kim Hyu masuk ke ruang investigasi 2. Ia mendekati pemuda yang sebelumnya diinterogasi oleh Yang Il-yun. Kau pasti lelah karena sudah diinterogasi seharian. Maafkan aku karena memintamu bertemu selarut ini. Pemuda itu menggeleng. Tidak masalah. Kim Hyu duduk di depannya. Izinkan aku bertanya sekali lagi. Apa kau membunuh korban? Tidak, jawab pemuda itu cepat. Saya tidak membunuhnya. Saya memang sempat marah dan kami bertengkar. Tapi setelah itu, saya pergi menjauh. Ini semua salah saya. Kalau saja saya tidak meninggalkannya sendirian, dia mungkin tidak akan mati. Kim Hyu bertanya lagi, ketika kau kembali, korban sudah meninggal. Kemana kau pergi sebelumnya? Saya ke gang di pinggir jalan utama. Saya menghisap beberapa batang rokok. Setelah tenang, saya kembali. Untuk kembali ke tempat korban hanya butuh 5 menit, ujar Kim Hyu. Ya, benar, artinya lokasimu tidak jauh. Apa kau mendengar teriakannya? Pemuda itu menggeleng kuat. Tidak, saya tidak mendengar apa-apa. Dalam hati, Kim Hyu menatap dokumen di depannya. Korban tidak bisa berteriak karena pisau langsung menusuk paru-parunya. Pelaku sepertinya memang mengincar paru-paru. Apakah ini pembunuhan yang direncanakan? Kim Hyu berkata lagi, aku perlu bukti bahwa kau tidak berada di TKP. Bukti? Apa? Bukti sekecil apapun tidak masalah. Apa kau ingat sesuatu? Pemuda itu terdiam lama. Tiba-tiba matanya melebar. Ada beberapa wanita yang sedang selfie. Sepertinya saya tertangkap di foto mereka karena lewat di belakang. Kim Hyu bertanya, kau ingat wajah mereka? Tidak, tapi pakaian mereka sangat unik. Anda pasti bisa menemukannya dari pakaian itu. Baik, kita mulai memeriksa CCTV, kata Kim Hyu. Dan jangan bilang siapapun kalau aku bertemu denganmu malam ini. Pemuda itu mengangguk cepat. Iya, saya mengerti. Air mata tiba-tiba menetes di pipinya. Saya sangat senang ada jaksa yang percaya pada saya. Saya pikir hidup saya sudah berakhir. Kim Hyu berdiri sambil menepuk pundaknya pelan. Jangan khawatir, hanya orang bersalah yang akan dikirim ke penjara. Kau bisa memegang kata-kataku. Beberapa saat kemudian, Sung Ho, yang sedang berjalan pulang sendirian di pinggir kota dikejutkan oleh kemunculan Kim Hyu.
Kim Hyu meminta bantuannya untuk mengidentifikasi orang-orang dengan riwayat kejahatan kekerasan di sekitar sebuah alamat. Meskipun awalnya menggerutu, Sung Ho akhirnya setuju dengan syarat Kim Hyu harus mentraktirnya minum. Setelah itu, Kim Hyu langsung menuju TKP untuk menyelidiki kasus tersebut. Ia memastikan lokasi tempat seseorang tertangkap kamera saat merokok, lalu mulai memeriksa CCTV di sekitar, termasuk meminta rekaman dari sebuah toko terdekat. Keesokan harinya, saat malam hari kerja telah usai, Yang Il-yun berkata kepada Kim Hyu, "Selamat tinggal, aku akan pulang duluan." Kim Hyu membalas, "Ya, terima kasih atas kerja kerasnya." Setelah itu, Kim Hyu berjalan menuju sebuah ruangan gelap. Ia menutup pintu, lalu membuka laptopnya. Di dalam ruangan itu, pemuda yang sebelumnya diinterogasi duduk menunggu. Kim Hyu berkata, "Kita akan memeriksa seluruh rekaman CCTV toko di dekat TKP. Jika kita tidak dapat menemukan mereka di sini, akan jadi cukup sulit membuatmu bebas." Pemuda itu mengangguk gugup. "Baik." Kim Hyu mulai memutar rekaman demi rekaman. "Apa ada di sini?" Pemuda itu menggeleng. "Tidak, bagaimana dengan ini? Saya tidak melihatnya. Di sini juga tidak ada." Kim Hyu menatap layar serius. "Mari kita lanjutkan." Namun tiba-tiba, dari luar ruangan terdengar suara Yang Il-yun yang sedang menelepon. "Ah, tunggu. Sepertinya ada yang ingin masuk ke kantor. Biarkan USB-nya tetap terpasang." Ya, saya akan segera ke sana." Suara itu terdengar tergesa-gesa sambil menelpon. Kemudian suara lain terdengar dengan marah. "Kepala Yang Il-yun." Tiba-tiba, Lee Min-so muncul. Yang Il-yun berkata di teleponnya, "Akan saya tutup teleponnya sekarang." Lee Min-so mendekat dan membentak, "Kasus kepala Futur Automobil, apakah kau ingin mengubur kasusnya? Ada bukti yang jelas kenapa dia bisa dinyatakan bersalah. Kenapa kau malah ingin membebaskannya? Tolong beri penjelasan yang masuk akal." Yang Il-yun mendecak kesal. "Kau lagi." Namun Lee Min-so tidak berhenti. "Apakah kau mencoba mengubur kasus yang kudapatkan hanya karena kau iri tidak mendapat kasus lagi?" Yang Il-yun langsung maju, memegang kerah baju Lee Min-so. "Apa? Iri? Apa yang kau pikirkan? Hah?" Dengan nada tajam ia melanjutkan, "Apa yang akan terjadi pada harga saham jika kepala Futur Automobil dipenjara? Saham akan langsung hancur. Apa kau sudah memikirkan dampaknya pada perekonomian negara kita?" Ia mendorong Lee Min-so keras. "Kau bisa menghancurkan Korea karena keserakahanmu, bajingan. Jika kau punya otak, pikirkanlah itu." "Bodoh." Yang Il-yun berjalan pergi sambil berkata dengan sinis, "Orang egois dan bodoh sepertimu hanya perlu mengurus penjahat-penjahat kecil. Bodoh. Seharusnya kau tahu siapa yang kau lawan." Namun tiba-tiba, Lee Min-so melangkah maju kembali menghadangnya. Yang Il-yun menatap terkejut. "Apa yang kau lakukan?" Lee Min-so mengangkat tangannya, seolah hendak memukul. Yang Il-yun mengejek, "Ah, kau ingin memukulku? Apa sekarang kau sudah gila?" Dengan suara bergetar namun penuh kemarahan, Lee Min-so membalas, "Jaksa adalah orang yang menghapus ketidakadilan di negeri ini. Jaksa adalah orang yang membantu rakyat yang tidak berdaya dan teraniaya. Jaksa adalah orang yang adil dan memperjuangkan kebenaran. Jaksa adalah orang yang memberi hukuman untuk para pelanggar hukum." Ia menatap Yang Il-yun tepat di mata dan berkata tajam, "Manakah dari ciri-ciri jaksa itu yang terdapat pada jaksa senior Yang Il-yun?" Beberapa saat kemudian, Yang Il-yun pun membuka pintu kantornya sambil menggerutu, "Astaga, bajingan itu, dia sudah membuang-buang waktuku." "Hah?" ucapnya terkejut. Kim Hyu menunduk sedikit. "Ah, Pak Yang Il-yun, kau belum pulang?" tanya Yang Il-yun. Kim Hyu menjawab, "Masih ada urusan yang harus kuselesaikan." "Saya pikir Anda sudah pulang. Apa Anda sedang menghadiri pertemuan?" "Aku melupakan sesuatu," jawab Yang Il-yun sambil mengambil sesuatu dari mejanya. "Aku kembali hanya untuk mengambilnya." Lalu dia bertanya, "Ah, apa kau kenal Lee Min-so?" Kim Hyu menjawab dengan tenang, "Ya, dia senior saya di jurusan hukum Universitas Korea. Kami beberapa kali mengambil kelas yang sama." Yang Il-yun mendecak kesal. "Universitas Korea, jadi dia juniorku, kan? Bajingan itu benar-benar kurang ajar." Ia mengibaskan tangan. "Ah, maaf. Lupakan kata-kataku tadi. Baiklah, aku pergi dulu. Silakan lanjutkan urusanmu." Kim Hyu menunduk sedikit. "Ya, hati-hati di jalan." Begitu pintu tertutup, Kim Hyu langsung berbisik ke arah meja, dia sudah pergi. Pemuda yang bersembunyi di bawah meja keluar pelan-pelan. "Oke." Kim Hyu segera menuju pintu, menguncinya rapat. "Mari kita lanjutkan." Ia membuka laptopnya dan memutar ulang rekaman CCTV. Beberapa detik berlalu, tiba-tiba pemuda itu menunjuk layar dengan mata membesar. "Ketemu, ini, wanita-wanita yang saya maksud," serunya. Dalam hati, Kim Hyu bergumam, "cosplayer." Beberapa saat kemudian, saat Lee Min-so hendak pergi pulang, tiba-tiba Kim Hyu memanggilnya dari belakang. "Lee Min-so, kau baru ingin pulang?" Lalu, Lee Min-so menatapnya dengan wajah yang murung. "Kim Hyu, dunia ini sangat kotor." Kim Hyu pun berkata, "Ah, apa sekarang kau mau minum bir?" Lalu Lee Min-so menjawab, "Bir." Beberapa saat kemudian, mereka pun sudah berada di sebuah tempat minum.
Saat itu, Kim Hyu meminum birnya dan berkata, "Sial, apa gunanya jaksa jika selalu berakhir seperti ini?" Lee Min-so bertanya, "Kim Hyu, apa itu jaksa?" Kim Hyu menjawab, "Apa maksudmu?" "Itu pekerjaan kita." Lee Min-so berkata, "Itu benar, tapi sulit sekali menunjukkan bahwa diri kita adalah seorang jaksa." Kim Hyu, "Kenapa menangkap satu orang saja sulitnya minta ampun?" Kim Hyu berkata, "Apa yang kau maksud adalah futur otomobil." Lalu Lee Min-so menjawab, "Ya, entah kenapa sulit sekali menangkap orang yang memiliki kekuasaan besar. Bahkan jika aku sudah siap melepaskan jas jaksaku, masih saja sulit menangkapnya." Lalu, Kim Hyu pun berkata, "Apa kau akan menyerah?" Lee Min-so menjawab, "Tidak, aku hanya sedikit frustasi." Kim Hyu berkata, "Jika aku jadi dirimu, aku tidak akan banyak menarik perhatian dari luar." Lee Min-so pun terdiam. Kim Hyu melanjutkan, "Dari yang kudengar, ada rumor yang mengatakan kepala futur otomobil tidak disukai banyak orang karena dia memimpin perusahaannya dengan sewenang-wenang. Kenapa kau tidak mencoba memanfaatkan rumor tersebut dan mengaitkannya dengan kasus yang sedang dia alami?" Lee Min-so menjawab, "Jika metode pertama gagal, maka kita akan menggunakan metode kedua, ya. Aku bisa membuat berita di koran yang dapat membuat opini publik meledak. Judul, 'Hukum Tidak Akan Berlaku Untukku,' akan menjelaskan kenapa dia tidak segera disidang." Kim Hyu berkata, "Jika berita tersebut bisa menyulut opini publik, Yang Il-yun akan mengadakan konferensi pers untuk mencoba menjelaskan apa yang terjadi. Kemungkinan besar dia akan berkata, investigasi sedang ditunda karena dakwaan belum terbukti." Lee Min-so pun berkata, "Lalu aku membuat konferensi pers sendiri dan mengeluarkan seluruh bukti yang kumiliki." Kim Hyu menjawab, "Ya, maka konferensi pers yang dilakukan Yang Il-yun akan sia-sia. Pada saat yang sama, dia bisa dituduh dengan dakwaan berita bohong." Lee Min-so pun tertawa kecil dan berkata, "Jika hal tersebut terjadi, aku bisa melanjutkan penyelidikan kasus ini dengan mudah." Kim Hyu berkata, "Ya, bisa dipastikan dia tidak akan mencampuri urusanmu lagi." Tiba-tiba, Lee Min-so menatap Kim Hyu dengan tajam dan serius. "Tapi, masih ada satu hal yang tidak ku mengerti." Kim Hyu berkata, "Apa itu?" Lee Min-so melanjutkan, "Bukankah kau adalah bawahan Yang Il-yun? Bukankah ini aneh? Yang Il-yun secara langsung adalah atasanmu. Dia sedang berusaha menutupi kasus ini, tapi kenapa kau malah membantuku? Apakah kau membantuku karena aku adalah temanmu? Atau..." Tiba-tiba, Kim Hyu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Apa yang kau bicarakan?" Lalu, Kim Hyu berkata lagi, "Bukankah wajar membantu seorang teman yang sedang berjuang?" Lee Min-so pun tersenyum dan berkata, "Kau benar, kau memang sobatku yang terbaik." Kim Hyu, "Apakah kau tahu betapa kesalnya aku saat melihatmu menjadi bawahan Yang Il-yun? Ini adalah tanda persahabatan kita. Mari kita rayakan kemenanganku." Besok harinya di kantor, Kim Hyu yang menatap komputernya pun bergumam dalam hati, di hari yang sama dan dekat lokasi pembunuhan itu ada acara cosplay. Tiba-tiba, Kim Hyu menemui Yang Il-yun dan berkata, "Saya akan keluar kantor sebentar." Yang Il-yun bertanya, "Keluar? Kapan kau akan kembali?" Kim Hyu menjawab, "Saya rasa saya akan kembali nanti malam." Yang Il-yun pun berkata, "Hah, aku minta maaf tidak menyadari ini dari awal. Mari kita selesaikan ini dengan cepat." Kim Hyu bingung. "Hah?" Yang Il-yun melanjutkan, "Kim Hyu, di antara seluruh jaksa muda kelab rahasia, kau satu-satunya orang yang tidak memiliki kekasih. Kau tahu ada banyak seniman muda cantik di Yayasan Universitas Seni Nasional, kan? Aku akan meminta Jinmi memperkenalkan salah satu wanita di sana. Dengan itu kau bisa punya kekasih." Kim Hyu mengangkat kedua tangannya sambil tersenyum. Tidak apa-apa, saya tidak mempermasalahkan hal itu." Yang Il-yun berkata lagi, "Kau tidak boleh menyia-nyiakan masa mudamu. Jika kau terlalu bersemangat bekerja, kau bisa menjadi bujang lapuk." Kim Hyu pun berkata, "Ada urusan yang harus ku selesaikan. Saya akan segera kembali." Yang Il-yun menghela napas. "Hei, ya, bagaimanapun dia masih cukup muda. Berbeda denganku yang sudah cukup berumur." Di sebuah kafe, Kim Hyu menemui seniornya, Sung Ho. Sung Ho berkata, "Wah, jaksa Kim Hyu yang terhormat telah tiba, silakan di sini." Kim Hyu menjawab, "Saya minta maaf telah merepotkan Anda." Sung Ho menyerahkan sebuah map dan berkata, "Ini daftar mantan narapidana yang kau minta. Apa kau tahu berapa banyak waktu yang kuhabiskan untuk mengerjakan semua ini?" Kim Hyu menerima dokumen itu dan berkata, "Terima kasih banyak. Terima kasih atas kerja kerasnya." Kemudian Kim Hyu membuka dokumen-dokumen tersebut. Tiba-tiba, matanya terbelalak melihat sesuatu. Sung Ho bertanya, "Kenapa kau terlihat terkejut?" Kim Hyu menutup ekspresinya. Tidak." Namun dalam hatinya ia membaca sebuah nama, Gang Deok-gun. Jadi dia tinggal di sekitar wilayah itu. Pada malam harinya, Kim Hyu berkata kepada seseorang pemuda sebelumnya, Lee Ju-seok, "Mulai sekarang aku akan membantu membuktikan bahwa kau tidak bersalah." Lalu, Lee Ju pun berkata, Benarkah? Terima kasih banyak." Kim Hyu berkata, "Tidak perlu berterima kasih, ini memang sudah tugasku."
Lee Ju Seok berkata, "Maaf, sebenarnya pengacara saya malah yakin saya adalah pelakunya. Apa saya boleh mengganti pengacara saya? Tapi saya tidak tahu siapa penggantinya, dan jaksa Kim Hyu tidak bisa menjadi pengacara." Kim Hyu pun berkata, "Tidak perlu khawatir, aku kenal pengacara yang baik." Keesokan harinya, Kim Hyu mendatangi kantor Kang Min So untuk meminta firma hukumnya menangani sebuah kasus yang menurutnya berpotensi menjadi ketidakadilan. Ia menjelaskan bahwa atasannya menolak mengubah status tersangka, padahal bukti-bukti menunjukkan klien tersebut kemungkinan besar tidak bersalah. Meski Kang Min So dan Yang Il Yun awalnya ragu karena bukti yang ada belum cukup kuat, Kim Hyu bersikeras bahwa membiarkan seseorang menjadi korban ketidakadilan jauh lebih menjijikkan daripada membela orang yang dicurigai bersalah. Ucapannya membuat ruangan hening, dan Kang Min So akhirnya mengakui bahwa Kim Hyu seharusnya menjadi pengacara. Setelah mempertimbangkan, ia setuju untuk mengambil kasus tersebut walau tetap berhati-hati. Kim Hyu pun menegaskan bahwa ia akan menyediakan bukti yang kuat agar mereka bisa menang sepenuhnya, dan Kang Min So hanya bisa terkekeh, kagum pada keyakinan Kim Hyu. Setelah itu, Kim Hyu menelepon Sang Man dan memintanya membantu sebuah pekerjaan penting, karena hanya Sang Man yang benar-benar ia percaya. Sang Man menerima permintaan itu dengan antusias dan penuh percaya diri, karena dia telah memiliki banyak karyawan. Keesokan harinya, di kantor kejaksaan, suasana ruang rapat mendadak memanas. Yang Il Yun melempar ponselnya ke meja dengan geram. "Sialan, brengsek, bajingan ini benar-benar mempermainkanku," katanya sambil mengepal tangan. "Bagaimana mungkin KMS berani membela Lee Ju Seok? Kalian semua tahu KMS, kan?" Semua orang di ruangan mengangguk pelan. Yang Il Yun menghembuskan napas kasar. "Kasus ini sangat penting, dan KMS, mereka sudah kelewat batas. Mereka benar-benar menantang kejaksaan. Kalau ada yang punya ide bagus, katakan sekarang." Namun, ruangan itu tetap sunyi. Tidak ada yang berani membuka mulut. "Kenapa diam semua? Apa kalian hanya pajangan?" Yang Il Yun membentak keras. Di tengah tekanan itu, Kim Hyu akhirnya mengangkat tangan. "Pak, bagaimana kalau kita membesar-besarkan kasus ini?" Yang Il Yun menoleh tajam. "Apa maksudmu?" Kim Hyu menjelaskan dengan tenang, "KMS adalah salah satu firma hukum terbaik di negeri ini. Kita memang tidak tahu alasan mereka mengambil kasus ini, tapi bukan berarti mereka pasti menang. Jika mereka kalah, nama besar mereka akan tercoreng. Dan jika opini publik sudah terbentuk, tekanan itu bisa membuat mereka mundur sebelum persidangan." Yang Il Yun mulai terlihat lebih tenang. "Lanjut, jika kita menarik perhatian media," sambung Kim Hyu, "julukan pembela pembunuh akan sangat buruk bagi firma sebesar KMS. Mereka sangat peduli pada citra." Namun Yang Il Yun masih ragu. "Lalu kalau mereka memutuskan bertahan sampai akhir, bagaimana jika mereka justru menang? Itu bisa jadi bumerang untuk kita." Dalam hati, Kim Hyu menegang. "Apa aku terlalu cepat bergerak?" Tiba-tiba seseorang di sampingnya berkata, "Saya rasa ide Kim Hyu masuk akal. Membesar-besarkan kasus ini bisa membuat tekanan publik mengarah pada KMS." Rekan lain menimpali, "Kita bisa menyebarkan isu bahwa tersangka membunuh pacarnya demi mendapatkan uang asuransi. Itu akan mengguncang opini publik." Yang lain menambahkan, "Kita dorong narasi bahwa tersangka adalah pembunuh kejam. Jika masyarakat marah, KMS pasti kewalahan karena dituding membela kriminal." Suasana rapat berubah. Satu persatu mulai mendukung. "Saya setuju," kata salah satu staf senior. "Kalau opini publik meledak, itu akan menguntungkan kita dalam persidangan." Yang Il Yun terdiam, berpikir keras. "Jika bukti kita tidak cukup kuat, perang opini publik adalah satu-satunya cara. Dan jika ini berhasil, aku bisa sekaligus mengubur kasus kotor automobil." Akhirnya ia berkata dengan mantap, "Baik, kita lakukan. Hubungi wartawan yang kalian kenal. Pastikan berita utama besok penuh dengan kasus ini." Begitu rapat usai dan para pegawai satu persatu keluar dari ruangan, terdengar keluhan dari salah satu staf. Astaga, melelahkan sekali," katanya sambil menghembuskan napas panjang. Rekan di sebelahnya menimpali dengan nada pasrah, "Aku yakin kita akan dapat banyak lemburan setelah ini." Kim Hyu yang berjalan di belakang dalam hatinya, ia bergumam pelan, "Bagus, semuanya berjalan sesuai rencana. Dia bergerak persis seperti yang kuharapkan." Sementara itu, di kantor Kejaksaan Distrik Sel Barat, Yuri menatap dokumen yang baru saja ia terima. Dia menyipitkan mata, membaca nama yang tertera di halaman pertama. Gang Deok-gun. Nama itu saja sudah membuat tengkuknya tegang. Seketika ia teringat kata-kata Kim Hyu saat menyerahkan dokumen tersebut kepadanya. "Aku bertanggung jawab atas kasus ini. Tapi aku merasa tersangkanya bukan orang itu. Ada satu tempat yang kucurigai. Tolong periksa." Yuri mendesah pelan, namun ekspresinya berubah ketika ia membaca catatan riwayat kejahatan tersangka. Penganiayaan, percobaan pemerkosaan khusus. Tangannya mengeras-meremas berkas itu. "Dasar bajingan, kalau kau benar-benar pelakunya, saat ketangkap akan kucabik-cabik," gumamnya penuh amarah. Dari meja sebelah, Jaksa Kosong Yu berkata canggung, bukankah ibu terlalu mengutuk?
Saya satu-satunya yang mendengarkannya, jadi rasanya tidak enak, katanya setengah bercanda, setengah takut. Yuri langsung berdiri, mengambil jas yang tergantung di kursi. Lupakan, jaksa Kosong Yuk. Bersiaplah. Kosong Yuk berkedip bingung. Kak, kita mau pergi kemana? Danau buatan di pantai barat, jawab Yuri sambil melangkah cepat menuju pintu. Ada laporan kasus pembunuhan. Kosong Yuk terperanjat. Kasus pembunuhan. Wah, ayo cepat, serunya sambil buru-buru mengenakan jasnya. Antusiasme memenuhi wajahnya. Namun saat ia hampir berlari, Yuri menghentikannya dengan menarik kerah jas dari belakang. Berhenti. Tatapan Yuri tajam. Kasus ini masih rahasia. Jangan sembarangan bicara pada siapapun. Kalau kau bergerak asal-asalan, kau bisa menghancurkan seluruh penyelidikan. Itu peringatan terakhir. Kosong Yuk langsung merapatkan bibir, mengangguk mantap. Baik, saya akan sangat berhati-hati. Yuri mengangguk pendek. Ayo, siap, Bu. Kosong Yuk mengikuti dari belakang, langkahnya sedikit gugup namun penuh semangat. Beberapa saat kemudian, Yuri dan Kosong Yuk tiba di tepi danau. Kosong Yuk menatap sekeliling sambil berkata, tidak ada apa-apa di sekitar sini, dan saya tidak melihat ada orang yang lewat. Ini tempat yang sempurna untuk membuang tubuh atau sesuatu secara diam-diam. Yuri memandang danau di hadapannya lalu bergumam. Arusnya juga sangat deras. Kalau ada sesuatu yang dibuang ke sini, dalam sekejap pasti akan terbawa arus. Ia kemudian menoleh ke arah Kosong Yuk dan menambahkan dengan nada serius. Ah ya, kau tidak boleh bertindak gegabah. Ingat, kasus ini masih dirahasiakan. Perhatikan semuanya dengan detail. Jika kau menemukan sesuatu, segera beritahu aku. Kosong Yuk mengangguk, lalu mereka mulai menyusuri area sekitar danau. Hingga malam tiba, mereka terus mencari, namun tak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Yuri bergumam pelan, tidak peduli seberapa keras aku mencari, aku tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Tiba-tiba, Kosong Yuk berseru. Kita tidak menemukan apa-apa. Yuri menoleh ke arahnya sambil bergumam dalam hati, sepertinya dia tidak lelah sedikit pun. Namun, sesaat kemudian Kosong Yuk terpeleset dan jatuh di depannya. Hei, sudah ku bilang jangan gegabah, ujar Yuri dengan kesal. Kosong Yuk, kau tidak apa-apa. Kosong Yuk meringis sambil bangkit. Ah, karena terlalu gelap, aku terpeleset. Hati-hati, balas Yuri. Kalau kau jatuh ke air, kau bisa terbawa arus. Tiba-tiba, pandangan Yuri tertuju pada sesuatu di dekat mereka. Hei, apa itu? Katanya pelan. Ia menatap sebuah lubang gorong-gorong di tepi danau. Di dalamnya, terlihat jelas sebuah kaki manusia. Kosong Yuk pun terkejut dan membeku di tempatnya. Keesokan paginya, di gedung kejaksaan, Seok Han berdiri dengan wajah murka di hadapan Yang Il-yun. Jaksa senior Yang Il-yun, apa sebenarnya yang sedang kau lakukan? Bentaknya. Yang Il-yun menunduk sedikit. Maafkan saya, Seok Han mengetukkan jarinya ke meja. Sebelumnya kau mengatakan padaku bahwa aku tak perlu mengkhawatirkan kasus kepala futur automobil. Apa ini terlalu sulit bagimu? Nada suaranya dingin dan penuh kekecewaan. Aku benar-benar kecewa padamu. Keluar. Tanpa membantah, Yang Il-yun segera berbalik dan meninggalkan ruangan. Beberapa saat kemudian, Seok Han mengangkat telepon yang berdering. Iya, Pak, saya mengerti. Terima kasih atas perhatiannya, ucapnya singkat sebelum menutup panggilan. Di sisi lain koridor, Yang Il-yun berjalan cepat sambil menelepon seseorang. Iya, ini aku. Mulai sekarang, seluruh penyidik akan difokuskan ke kasus Lee Juseo, katanya dengan suara rendah namun tegas. Kerahkan semua kenalanmu, berpura-puralah menjadi kerabat korban dan unggah cerita itu ke internet. Buat rumor, cap dia sebagai bajingan tengik yang tak tahu malu. Sementara itu, di tempat lain, setelah Kim Hyu menemui Sung Ho dan Seok Yu, ia segera menghubungi Yuri. Halo, suara Yuri terdengar serius. Kim Hyu, aku menemukan mayat tak dikenal di lokasi yang kau sebutkan. Tapi belum ada bukti yang bisa menghubungkannya dengan Gang Deok-gun. Apa yang harus kita lakukan? Kim Hyu terdiam sejenak sebelum menjawab, aku akan menemukan buktinya. Tolong jaga kasus ini tetap rahasia. Kita buka semuanya di waktu yang tepat. Baik, jawab Yuri singkat. Pada malam hari, Sangman menunggu di dalam mobil sambil makan ringan. Suasana di sekitarnya sunyi. Tiba-tiba, pintu sebuah bangunan di depannya terbuka. Seorang pria keluar dengan mengenakan masker dan menarik sebuah koper besar. Dalam hati, Sangman bergumam, dia keluar. Pria itu berjalan cepat menuju mobilnya, lalu memasukkan koper tersebut ke dalam bagasi. Melihat itu, Sangman segera menghubungi Kim Hyu melalui telepon. Bos, Gang Deok-gun sedang memuat koper besar ke dalam bagasi mobilnya, lapornya dengan suara pelan. Kim Hyu terdiam sejenak sebelum bertanya, apa kau bisa mencari tahu kemana tujuannya? Sangman ragu sesaat, apakah aku harus mengikutinya? Iya, jawab Kim Hyu tegas. Ikuti dia, tapi jangan terlalu dekat. Jika kau merasa dalam bahaya, segera mundur. Keselamatanmu yang utama. Baik, jawab Sangman singkat, lalu bersiap menyalakan mesin mobilnya. Saat Sangman mengikuti pria itu hingga ke pinggir danau, ia berhenti di kejauhan dan mengawasi dengan napas tertahan. Dari balik bayangan, ia melihat pria bermasker itu membuka bagasi mobilnya. Dalam hati, Sangman bergumam, apa sebenarnya yang dia bawa?
Tiba-tiba, sebuah suara muncul dari belakangnya. Apa yang kau lakukan di sini? Sang Man tersentak kaget, namun sebelum sempat berteriak, pria di belakangnya langsung menutup mulutnya. Diam, bisiknya tegas. Sang Man menepis tangan itu dengan panik. Siapa kau? Aku jaksa, jawab pria itu pelan. Kosong Yu, jaksa. Sang Man terbelalak. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku hanya mengikuti orang itu. Kosong Yu mengangkat tangan, memberi isyarat agar Sang Man kembali diam. Tutup mulutmu sebentar. Mereka pun berjongkok bersama di balik semak-semak, mengintai ke arah danau. Dari kejauhan, pria bermasker itu terlihat sibuk dengan kopernya, tanpa menyadari bahwa dirinya sedang diawasi. Sementara itu, di sisi lain, Kim Hyo sudah berada di rumah pria tersebut. Ia membuka jendela dengan hati-hati lalu masuk ke dalam. Begitu menginjakkan kaki di dalam, ia langsung mengernyit. Bau harum yang sangat menyengat. Rumah itu tampak terlalu polos, tanpa hiasan, tanpa sentuhan pribadi. Namun yang paling mencurigakan adalah deretan botol cairan pembersih yang tersusun rapi di sudut ruangan. Sambil mengenakan sarung tangan, Kim Hyo bergumam pelan, mari kita periksa lebih jauh. Ia mulai memeriksa bagian bawah ranjang, membuka laci satu per satu. Tidak ada yang mencurigakan. Ia lalu menuju kamar mandi. Semuanya bersih, terlalu bersih. Kulkas pun ia buka, terlihat banyak bungkusan plastik, tidak ada yang aneh. Kim Hyo menutupnya dan berbalik hendak pergi. Namun langkahnya terhenti. Tunggu sebentar. Dia berpikir pada tumpukan plastik hitam yang terlihat di kulkas sebelumnya. Ia kembali ke kulkas dan membukanya sekali lagi. Begitu pintu kulkas terbuka, Kim Hyo langsung membuka plastik itu. Wajah Kim Hyo langsung menegang. Tanpa ragu, ia segera menelepon. Yuri, katanya singkat namun tegas, tangkap Gang Deok-gun sekarang juga. Di sisi lain, saat Gang Deok-gun tengah memindahkan kopernya di tepi danau, tiba-tiba cahaya senter menyilaukan matanya. Sang Man muncul dari balik kegelapan. Apa yang kau lakukan di sini? Hardiknya, kau sedang membuang sampah. Gang Deok-gun tersenyum santai, seolah tak terjadi apa-apa. Maafkan saya, bisnis saya sedang buruk. Tolong biarkan saya pergi kali ini saja. Belum sempat ia melangkah, sebuah bayangan melesat dari belakang. Kosong Yu menghantam tubuh Gang Deok-gun hingga terjatuh, lalu memutar lengannya ke belakang dengan gerakan cepat dan terlatih. Gang Deok-gun, ucap Kosong Yu dingin, Anda ditahan atas tuduhan pembunuhan. Apa-apaan ini, bajingan, teriak Gang Deok-gun sambil meronta. Lepaskan aku. Beberapa saat kemudian, borgol sudah terpasang dan Gang Deok-gun didudukkan di dalam mobil. Sang Man segera menelepon. Ya, bos, saya tidak terluka. Di saat yang sama, Kosong Yu membuka pintu mobil sambil mengangkat ponselnya. Halo, suara Yuri langsung meledak dari seberang. Kosong Yu, kau gila. Apa yang sedang kau lakukan? Kita harus menyergap rumah Gang Deok-gun sekarang juga. Kemana kau pergi? Saya baru saja menangkap Gang Deok-gun, jawab Kosong Yu tenang. Di tempat kita menemukan mayat. Apa? Teriak Yuri. Apa kau sudah bosan hidup? Menangkap pembunuh sendirian. Sambungan telepon terputus. Pada malam itu, Gang Deok-gun langsung dibawa ke kantor kejaksaan. Di ruang interogasi yang dingin, Kim Yuri menatapnya tajam sebelum membuka pembicaraan. Gang Deok-gun, katanya dengan suara rendah namun penuh tekanan. Kenapa kau membunuh mereka? Mayat yang ditemukan di lokasi itu, kau pelakunya, bukan? Saat kami menangkapmu, kau bahkan masih membawa satu mayat lagi. Dan di rumahmu, kami menemukan mayat-mayat yang telah dimutilasi. Yuri mencondongkan tubuhnya ke depan. Jangan pernah berpikir untuk menggunakan hakmu untuk diam. Orang sepertimu tidak pantas mendapat belas kasihan. Gang Deok-gun justru tersenyum samar. Tatapannya menyapu wajah Yuri. Tatapan matamu yang tajam, sungguh indah. Diam, bentak Yuri. Kita lihat nanti di pengadilan, apakah kau masih bisa tersenyum seperti itu. Ia lalu melempar sebuah map ke atas meja. Satu persatu foto dikeluarkan dan dibentangkan di hadapan Gang Deok-gun. Kau membunuh mereka semua. Kau pikir jejakmu sudah terhapus sempurna, karena selama ini kau selalu menggunakan metode yang sama. Tapi kami sudah menghubungkan semuanya. Nada suara Yuri semakin dingin. Kami memutuskan untuk membebankan seluruh kasus pembunuhan dengan ciri yang sama kepadamu, termasuk korban yang baru ditemukan. Jumlah korbanmu tak terhitung. Hukuman mati 5 kali pun tidak cukup untuk menebus semua ini. Gang Deok-gun tersenyum tipis, seolah sedang menikmati situasi itu. Kau lebih pintar dari yang aku kira. Ia lalu menunjuk foto-foto di meja, satu per satu. Yang ini, aku menyukai pergelangan kakinya. Yang ini rambutnya sangat indah. Yang ini, tangannya lembut. Dan yang ini, dia terlihat sangat cantik saat tersenyum. Bajingan sialan, Yuri membentak, menahan amarahnya. Apa sebenarnya yang kau bicarakan? Gang Deok-gun mengangkat wajahnya, senyumnya melebar tanpa rasa bersalah. Itulah alasannya, katanya tenang. Aku membunuh mereka. Keesokan harinya, di gedung kantor KMS, Kang Minso duduk di depan komputernya sambil membaca berita yang memenuhi layar. Judul-judulnya menyudutkan, menuduh firma hukum mereka berusaha membebaskan pembunuh yang telah membunuh teman para penulis artikel itu. Kolom komentar dipenuhi kemarahan dan hujatan.
Kang Min-so mengernyit pelan. Dalam hati ia bergumam, tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa orang-orang yang memosting artikel ini benar-benar memiliki hubungan dekat dengan korban. Namun, respons publik sungguh di luar dugaan. Dalam waktu singkat, topik ini langsung menjadi viral di internet. Jelas ada seseorang yang sengaja menggerakkan opini publik dari balik layar. Tiba-tiba, suara dari luar ruangan memecah keheningan. Tuan pengacara Kang Min-so. Ya, silakan masuk, jawabnya. Seorang wanita melangkah masuk dengan wajah penuh kekhawatiran. Ada banyak wartawan di luar kantor. Apakah kita tetap akan melanjutkan persidangan besok? Opini publik sedang sangat buruk. Menang atau kalah, kita tetap akan berada dalam masalah. Bukankah lebih baik menghentikannya sekarang daripada menyesal nanti? Kang Min-so mengangkat pandangannya dan menjawab tegas, kita tetap melanjutkan persidangan dan membuktikan bahwa klien kita tidak bersalah. Wanita itu ragu-ragu, tapi bagaimana dengan citra firma hukum kita? Tenang saja, potong Kang Min-so tanpa ragu. Citra firma memang penting, tetapi kita tidak boleh gentar hanya karena tekanan opini publik. Jika kebenaran terungkap, opini itu akan runtuh dengan sendirinya. Mari kita percaya pada klien kita dan menyelesaikan kasus ini sampai akhir. Wanita itu mengangguk pelan. Baik, keesokan harinya, di gedung pengadilan, para wartawan telah berjejer sejak pagi dengan kamera yang siap merekam setiap momen. Saat pengacara Kang Min-so melintas menuju ruang sidang, berbagai pertanyaan langsung dilontarkan. Tolong beri pernyataan sebelum persidangan dimulai. Apakah Anda mengetahui fakta bahwa Lee Ju-seok pernah menyerang mantan pacarnya? Kang Min-so tidak menjawab satupun pertanyaan itu dan terus melangkah dengan wajah tenang. Di sisi lain, jaksa Yang Il-yun juga telah bersiap dan memasuki gedung pengadilan dengan ekspresi serius. Tak lama kemudian, suasana menjadi hening ketika hakim memasuki ruang sidang. Yang mulia, silakan masuk. Semua hadirin dimohon berdiri. Hakim duduk di kursinya dan berkata dengan suara tegas. Sidang perkara nomor 20XX Pengadilan XX dinyatakan dibuka. Begitu persidangan dimulai, Kang Min-so berdiri dan langsung menampilkan sebuah foto di layar. Pada hari kejadian, ujarnya dengan tenang, terdapat sebuah acara cosplay yang diselenggarakan oleh komunitas internet di dekat BKP. Foto ini diambil saat terdakwa baru saja bertengkar dengan pacarnya dan meninggalkan lokasi. Ia menunjuk gambar tersebut. Salah satu anggota komunitas berfoto bersama temannya, dan secara kebetulan terdakwa juga tertangkap dalam latar belakang foto ini. Foto ini diambil pada pukul 16.27. Kang Min-so melanjutkan, catatan panggilan menunjukkan bahwa terdakwa menelepon 119 pada pukul 16 jam 28 menit 42 detik. Artinya, dalam waktu 1 menit 40 detik, terdakwa dituduh berlari ke TKP, menghunus pisau, dan melakukan pembunuhan. Ia berhenti sejenak, lalu berkata dengan tegas, dilihat dari sudut pandang manapun, skenario tersebut tidak masuk akal. Di bangku jaksa, Yang Il-yun mengepalkan tangannya. Dalam hati ia mengumpat, sialan, dari mana dia mendapatkan foto itu? Saat itu, jaksa Yang Il-yun berkata, Yang mulia, pengacara hanya membuang-buang waktu dan bermain dengan kata-kata untuk membuat Anda bingung. Di bangku pengunjung, Lee Min-so berujar pelan, ini gawat sekali. Kim Hyu yang duduk di sampingnya menoleh. Ah, Lee Min-so, kenapa kau di sini? Lee Min-so menjawab santai, aku sedang mencari informasi terkait kasus yang kutangani. Kupikir tak ada salahnya melihat langsung. Sambil duduk di sebelah Kim Hyu, Lee Min-so melanjutkan, seluruh media, demonstran, dan perhatian publik ini tertuju ke kasus ini. Sepertinya kasus Future Automobil sudah terkubur sangat dalam. Kim Hyu tersenyum tipis. Bagi media, kasus pembunuhan selalu lebih menarik daripada korupsi. Di ruang sidang, Yang Il-yun kembali berbicara. Hal tersebut tidak dapat dijadikan bukti bahwa terdakwa tidak membunuh korban. Lee Min-so berkata pelan dari kursinya. Dari yang kudengar, jaksa hampir pasti memenangkan kasus ini. Kim Hyu menanggapi dengan tenang. Kita lihat saja hasil akhirnya. Yang Il-yun melanjutkan, sudah sangat jelas. Sidik jari terdakwa ditemukan pada pisau pembunuhan. Tiba-tiba, seorang bawahan Yang Il-yun masuk ke ruang sidang. Yang mulia, mohon maaf telah menginterupsi persidangan. Saya memiliki informasi penting terkait kasus ini. Hakim mengangguk. Silakan. Bawahan itu mendekat dan membisikkan sesuatu. Wajah Yang Il-yun langsung berubah. Apa? Kau yakin? Dokumen pun diserahkan. Dengan wajah kaku, Yang Il-yun berkata, Yang mulia, pelaku sebenarnya dalam kasus ini telah ditangkap. Hakim membaca dokumen tersebut dengan saksama. Yang Il-yun menarik napas dalam. Sesuai pasal 255 KUHP, saya selaku jaksa penuntut membatalkan seluruh dakwaan. Ruang sidang langsung riuh. Apa? Jadi Lee Ju-seok bukan pembunuhnya? Jaksa itu hampir membuat kesalahan fatal. Dia sudah menerima caci maki publik, kasihan sekali. Kang Min-so masih terpaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Sementara itu, Kim Hyu hanya menatap ke depan dengan senyum tipis, seolah semuanya berjalan tepat seperti yang ia perkirakan. Beberapa saat setelah persidangan usai, Lee Min-so berjalan keluar gedung bersama Kim Hyu.
Sambil tersenyum tipis, Le Minso berkata, aku sudah melihat banyak hal sepanjang hidupku. Tapi ini pertama kalinya aku menyaksikan seorang jaksa membatalkan dakwaan di tengah persidangan. Sepertinya hari ini memang hari keberuntunganku. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, aku pergi dulu. Kim Hyu menoleh dan berkata, kau mau langsung pergi? Tidak mau minum kopi dulu? Le Minso menggeleng ringan. Apa ini waktunya minum kopi? Aku harus segera menyelesaikan kasus Future Automobil. Ini kesempatan emas bagiku untuk naik panggung. Ia lalu melangkah pergi sambil berkata, tunggu aku, reporter. Sementara itu, Kim Hyu mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Bagaimana sidangnya? Suara di seberang terdengar. Terima kasih. Berkatmu, dakwaannya dibatalkan, jawab Kim Hyu. Di seberang, Yuri tertawa kecil. Tidak, ini semua berkatmu. Aku bahkan dapat bonus besar. Tapi sungguh, bagaimana caramu bisa mencurigai Gang Deok-gun sebagai pelaku sebenarnya? Yuri melanjutkan dengan nada heran, untuk memastikan dia pembunuhnya, kami melakukan penangkapan dan otopsi pada para korban. Tapi bahkan sebelum hasil otopsi keluar, kau sudah yakin dia pelakunya. Dalam hati, Kim Hyu bergumam, jika Gang Deok-gun tidak ditangkap sekarang, dia akan membunuh lebih dari 20 wanita dan baru tertangkap 3 tahun kemudian. Dengan suara tenang, Kim Hyu menjawab, aku hanya merasa ada yang janggal dalam kasus ini. Aku mengikutinya, dan ternyata dugaanku benar. Benarkah? Kata Yuri. Tadi aku sampai berpikir kau bisa melihat masa depan. Kim Hyu tertawa kecil. Kalau aku punya kemampuan itu, aku pasti tidak akan jadi jaksa. Beberapa saat kemudian, seorang wartawan berteriak dari tengah kerumunan. Wartawan lain menyusul. Benarkah jaksa penuntut telah mengarang bukti dalam kasus pembunuhan ini? Apakah kejaksaan sengaja merencanakan kasus ini untuk menjadikan warga tak bersalah sebagai kambing hitam? Jawab pertanyaan kami. Sorotan kamera semakin tajam. Seorang wartawan kembali berseru. Jika bukan karena pengacara yang menggali kebenaran, Lee Ju-seok pasti sudah dipenjara, sementara pelaku sebenarnya bebas berkeliaran. Di luar gedung kejaksaan, massa berkumpul sambil berteriak. Jaksa Korea, sadarlah. Ungkap hubungan Future Automobil dengan kejaksaan. Ungkapkan sekarang juga. Beberapa saat kemudian, di dalam kantor kejaksaan, Seok Han menghantam meja dengan keras. Apa yang telah kau lakukan? Bentaknya kepada Yang Il-yun. Kau bahkan tak mampu menyelesaikan kasus sekecil ini dengan benar, dan sekarang semuanya berantakan. Seok Han menarik napas tajam. Tahukah kau citra kejaksaan Korea runtuh karena ulahmu? Bagaimana kau akan mempertanggungjawabkan semua ini? Yang Il-yun menunduk. Saya minta maaf. Di ruangan lain, Sung Ho menatap punggung Yang Il-yun yang menghilang di balik pintu. Dia terlihat benar-benar hancur. Seok Yu menjawab tenang. Kim Seok Han tidak bisa berbuat banyak. Seluruh media sudah menggiring opini. Kim Hyu menyilangkan tangan. Saya pikir ini waktu yang tepat. Seok Yu menoleh. Maksudmu, kita mulai rencana kita. Seok Yu mengangguk pelan. Baik, aku akan menunggu kabarmu. Beberapa saat kemudian, di divisi urusan pidana umum, Kim Hyu duduk di mejanya. Di sampingnya, Yang Il-yun terduduk lemas, mengusap wajahnya sambil menghela napas panjang. Senior, ujar Kim Hyu pelan. Yang Il-yun menoleh dengan tatapan lelah. Apalagi, Kim Hyu berbicara hati-hati. Saya menemukan sesuatu. Tampaknya kepala Jeon Seok Yu melakukan ini tanpa sepengetahuan kantor kejaksaan pusat. Yang Il-yun terkejut. Apa kau yakin? Saya yakin, jawab Kim Hyu. Maaf saya melaporkan ini di saat Anda sedang tertekan. Yang Il-yun mendecak kesal, lalu menendang botol minum di lantai. Sialan, kepalaku sudah hampir pecah, dan orang tua itu malah membuat ulah. Ia mengetik cepat di ponselnya, lalu berhenti. Kim Hyu melanjutkan dengan suara rendah namun tegas. Jika situasi ini berlanjut, posisi Anda sebagai calon kepala kejaksaan berikutnya akan terancam. Yang Il-yun menatapnya tajam. Lalu menurutmu, Kim Hyu mengangkat pandangan. Cara terbaik adalah menarik Jeon Seok Yu ke bawah kendali. Undang dia bergabung sebagai bawahan Pak Kim Seok Han. Setelah beberapa saat terdiam, Yang Il-yun akhirnya membuka suara. Benarkah begitu? Ia menghela napas panjang. Sepertinya aku memang tidak punya pilihan lain. Kim Hyu mengangguk pelan. Ya, menurut saya, itu adalah jalan terbaik yang bisa kita ambil saat ini. Yang Il-yun berdiri dan merapikan jasnya. Aku akan segera kembali. Sampai jumpa, jawab Kim Hyu singkat. Tak lama kemudian, Yang Il-yun langsung menuju unit investigasi khusus, ruang 4. Ia membuka pintu dan berkata dengan nada formal, apakah kepala Jeon Seok Yu ada di sini? Begitu melihat Seok Yu, Yang Il-yun melanjutkan, saya datang untuk membicarakan sesuatu dengan Anda. Pandangan Yang Il-yun kemudian beralih ke Sung Ho yang berdiri di samping Seok Yu. Sung Ho segera menangkap isyarat itu. Saya ke kamar mandi sebentar, katanya sebelum keluar ruangan. Seok Yu mempersilakan, silakan duduk. Lalu ia bertanya dengan nada santai namun waspada, jadi, apa yang ingin dibicarakan oleh pria yang sangat sibuk ini? Yang Il-yun langsung ke inti pembicaraan. Saya mendengar Anda sedang menginvestigasi Yayasan Universitas Seni Nasional.
Seok Yu menatapnya tajam. Apakah Anda mendengarnya dari jaksa Kim Hyu? Saya akan berbicara terus terang, ujar Yang Il-yun setelah jeda singkat. Sung Jin-mi, ketua Yayasan Universitas Seni Nasional, adalah calon istri saya. Seok Yu sedikit terkejut. Oh, benarkah? Itulah alasan saya datang, lanjut Yang Il-yun. Tolong hentikan investigasi yang sedang Anda lakukan. Seok Yu tersenyum tipis. Saya memahami situasi Anda, namun, saya tidak bisa melakukannya. Terus terang, memang belum ada kemajuan berarti dalam penyelidikan ini. Tapi saya datang jauh-jauh ke Seoul bukan untuk duduk membaca koran, makan siang, lalu menunggu masa pensiun. Dalam hati, Yang Il-yun mendecak kesal. Sudah kuduga dia akan menolak. Ia pun berkata dengan nada rendah namun mengandung ancaman, apa Anda tidak tertarik bergabung sebagai bawahan kepala Kim Seok-han? Saya rasa Pak Kim berharap Anda menjadi bagian dari keluarga kami. Sayangnya, mau tidak mau Anda harus menjadi bagian dari keluarga ini. Jika tidak, Anda hanya akan menghabiskan waktu membaca koran sampai pensiun. Dalam hati, Seok Yu mengumpat. Bajingan ini, namun di wajahnya, ia tetap tersenyum tipis. Baik, saya mengerti maksud Anda. Saya akan menutup kasus ini. Saya menantikan kerjasama kita dalam kasus lain, ujar Yang Il-yun sambil berdiri. Ya, saya juga berharap demikian, jawab Seok Yu. Tanpa berkata apa-apa lagi, Yang Il-yun pun meninggalkan ruangan itu. Sementara itu, Kim Seok-han yang mendengar seluruh percakapan tersebut melalui alat penyadap suara mengepalkan tangannya dengan wajah dipenuhi amarah. Yang Il-yun, brengsek, gumamnya dingin. Dia sudah menjatuhkan reputasiku sebagai kepala kejaksaan, dan sekarang tanpa malu-malu menjual namaku di belakangku. Pikirannya melayang pada masa lalu. Dari kasus rumah sakit Daeosung, penyelundupan narkoba oleh kelompok gangster, hingga kasus besar di Gimsan, 3 perkara yang sempat membuatnya yakin bahwa Yang Il-yun telah berkembang pesat dan layak dipercaya. Ia bahkan sempat berpikir pria itu akan menjadi penerus yang pantas. Namun kini semuanya terasa seperti tamparan keras. Tiba-tiba, sebuah kalimat lama terlintas di benaknya, kata-kata Pandemo yang pernah ia dengar, pilar negeri ini akan runtuh oleh satu kesalahan besar kepala kejaksaan. Napas Seok-han terasa berat. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa kesalahan itu mungkin sudah terjadi, dan pelakunya ada sangat dekat dengannya. Tanpa ragu lagi, Kim Seok-han mengetik telepon di sampingnya. Kim Seok-han berkata dengan nada tegas, hubungkan aku dengan Kepala Divisi Investigasi Khusus, Jeon Seok-yu. Aku ingin bertemu dengannya. Beberapa saat kemudian, Jeon Seok-yu sudah berdiri di hadapan Kim Seok-han. Apa Anda memanggil saya? Tanya Seok-yu dengan nada tenang. Kim Seok-han menatapnya sejenak sebelum berkata, aku mendengar kau sedang menginvestigasi Yayasan Universitas Seni Nasional. Benar, jawab Seok-yu. Namun investigasinya, belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Kim Seok-han langsung memotong. Aku akan memberimu surat perintah penggeledahan Yayasan Universitas Seni Nasional, katanya dengan suara tegas. Mulai sekarang, ini menjadi investigasi khusus. Aku memerintahkanmu untuk menyelidiki kasus ini secara menyeluruh, tanpa pengecualian. Seok-yu menjawab, saya akan melakukan yang terbaik. Setelah keluar dari ruangan itu, Seok Yu bergumam dalam hatinya sambil berjalan pergi. Dia pasti sangat marah. Ini tepat seperti apa yang direncanakan Kim Hyu. Saat itu, dia mengingat perkataan Kim Hyu, saya akan membuat direktur menempati kursi jaksa agung. Seok Yu kembali bergumam dalam hati. Apa aku semakin dekat menuju kursi itu? Aku harus bekerja lebih keras lagi. Beberapa saat kemudian, di unit investigasi khusus ruangan 4, tiba-tiba Yang Il-yun masuk dan berkata dengan marah. Jeon Seok-yu, apa yang sedang kau lakukan? Kau bilang akan menutup kasus ini. Seok-yu menjawab dengan tenang. Oh, kasus itu, saya sudah mencoba menutupnya. Namun, Kepala Kejaksaan Kim Seok-han memerintahkan saya untuk melanjutkan investigasinya. Yang Il-yun terkejut. Dalam hatinya bergumam, Kepala Kejaksaan Kim Seok-han. Seok-yu melanjutkan, karena banyak media menduga bahwa kasus voucher automobil bukan satu-satunya kasus yang diabaikan oleh kejaksaan, Kepala Kejaksaan memutuskan untuk menyelesaikan kasus ini secepatnya. Ia menatap Yang Il-yun dan berkata lagi, tentu saja, saya tidak memberitahu Kepala Kejaksaan bahwa Anda pernah meminta saya menghentikan investigasi ini. Atau, apakah Anda ingin saya menyampaikannya sekarang juga? Seok Yu melangkah mendekat, menatap tajam, lalu berkata pelan. Dan satu lagi, tolong jaga sopan santun Anda kepada senior. Sementara itu, di ruangan Seok-han, ia berdiri menghadap jendela, diam-diam mendengarkan percakapan yang tersampaikan melalui alat penyadap. Suara Yang Il-yun terdengar jelas. Kalau Kepala Kejaksaan benar-benar ingin kau melanjutkan penyelidikan itu, aku pasti sudah mendengarnya langsung. Jangan bilang kau sedang mencoba mempermainkanku. Seok-han mendengus pelan. Dasar bodoh, gumamnya dengan nada dingin. Kemudian, Seok-han menatap para pendemo di bawah melalui kaca jendela. Orang-orang di sana berteriak, bersihkan orang yang tidak adil. Kejaksaan sudah tidak bisa dipercaya. Selidiki Yang Il-yun, berantas jaksa yang korup. Tiba-tiba, ponsel di meja kerja Seok-han berdering, disusul oleh suara telepon kantor.
Seorang staf berkata, "Kepala kantor kejaksaan, Jaksa Agung ingin menyambungkan telepon kepada Anda." Pada malam harinya, sebuah siaran berita menampilkan Jaksa Lee Min-soo di layar televisi. "Saya, sebagai perwakilan dari kantor Kejaksaan Distrik Pusat, ingin mengumumkan adanya manipulasi harga saham yang dilakukan oleh Kepala Futur Automobil. Kami telah mengantongi bukti konkret yang cukup untuk membuktikan tuduhan tersebut. Kejaksaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenjarakan Kepala Futur Automobil." Mendengar pernyataan itu, Jo Tae-sup yang menonton berita langsung mematikan televisi dengan ekspresi tidak puas. "Jika Kepala Futur Automobil ditangkap begitu saja," katanya dingin, "itu tidak sepadan dengan usaha yang telah aku keluarkan. Bukankah begitu?" Di sampingnya, Seok Han menundukkan kepala. "Saya sangat menyesal." Jo Tae-sup meliriknya. "Begitu ya, kalau begitu, untuk apa kau datang menemuiku?" Seok Han mengangkat wajahnya sedikit. "Opini publik terhadap kejaksaan semakin memburuk dari hari ke hari. Saya ingin mengalihkan perhatian publik agar sorotan tidak terus tertuju pada kami." Jo Tae-sup tersenyum tipis. "Dan kau memintanya sekarang juga?" Kepala kejaksaan, tanpa ragu, Seok Han berlutut dan menunduk dalam-dalam. "Saya mohon." Dalam hati, Jo Tae-sup bergumam, "Dulu kau berani menantangku. Sekarang kau akhirnya tahu siapa rajamu." Namun, secara lahiriah ia tetap tenang. "Meskipun kau bersujud padaku, hal seperti ini tidak mudah dilakukan. Bangunlah, aku tidak nyaman diperlakukan seperti itu." Jo Tae-sup lalu memanggil kepala stafnya. "Ya, Tuan, aku ingin orang-orang melihat skandal selebriti," kata Jo Tae-sup. "Cari dan viralkan satu yang cukup besar." "Baik, Tuan." Jo Tae-sup lalu menambahkan. "Tapi itu saja tidak cukup untuk mengalihkan opini publik sepenuhnya. Apa ada kasus lain yang bisa dijadikan pengalihan isu?" Seok Han segera menimpali. "Saya sedang menyelidiki Yayasan Universitas Seni Nasional. Jika tindak pidana yang dilakukan Ketua Sung Jin Mi terbukti, kita bisa membuat pemberitaan besar dari sana." Jo Tae-sup mengangguk pelan. Itu ide yang bagus. Tapi ada banyak kerabatku yang berinvestasi di yayasan tersebut. Pastikan mereka tidak tersentuh." "Baik," jawab Seok Han tanpa ragu. Jo Tae-sup kembali bersandar dan berkata dengan nada tenang namun menekan. "Lalu bagaimana dengan kepercayaan publik terhadap kejaksaan yang sudah jatuh? Terutama posisimu sebagai kepala kejaksaan. Kau pasti menanggung beban paling besar." Seok Han menarik napas dalam. "Saya akan berusaha memulihkannya." Kemudian, Jo Tae-sup menatap Seok Han dengan tajam. Tatapannya dingin, penuh perhitungan. "Memulihkan kepercayaan," ucapnya pelan, namun menusuk. "Kenapa kita tidak membuat seseorang saja yang bertanggung jawab atas semua kekacauan ini?" Seok Han terdiam sejenak. "Bertanggung jawab, maksud Anda?" Jo Tae-sup tersenyum tipis. "Kita tunjukkan pada publik bahwa kejaksaan masih bisa dipercaya. Bahwa sistemnya tidak rusak." Ia mengetuk meja perlahan. "Yang rusak hanyalah satu ikan kecil. Satu orang yang kebetulan serakah dan menyimpang." Seok Han menunduk, napasnya terasa berat. Ia sudah memahami arah pembicaraan ini. Jika publik melihat bahwa kesalahan berasal dari individu, bukan institusi, maka kemarahan mereka akan mereda. Keesokan harinya, di gedung kejaksaan, tepatnya di kantor Seok Han, terdengar suara dari depan pintu. "Jaksa Kim Hyu telah tiba." Seok Han menjawab dengan nada datar, "Persilakan masuk." Tak lama kemudian, Kim Hyu masuk ke ruangan itu. Ia sedikit menundukkan kepala dan berkata sopan, "Apakah Anda memanggil saya?" "Iya," jawab Seok Han singkat. Ia kemudian melemparkan sebuah USB ke atas meja. Pandangan Kim Hyu langsung tertuju pada benda itu. Dalam hati ia bergumam, "USB." Seok Han kembali berbicara, nadanya tenang namun syarat tekanan. "Baru-baru ini, ada seorang jaksa penuntut yang telah merusak reputasi seluruh organisasi kejaksaan di negeri ini. Namun kenyataannya, jaksa tersebut melakukan semua itu demi kepentingan pribadinya sendiri." Kim Hyu terdiam. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun, tetapi pikirannya mulai bekerja cepat. Seok Han melanjutkan, "Lanjutkan investigasi ini secara rahasia. Laporkan kepadaku setiap perkembangan yang kau temukan. Aku memberimu tanggung jawab untuk memulihkan reputasi kejaksaan." "Baik, Pak," jawabnya singkat. Kim Hyu meraih USB itu dan menggenggamnya erat. Ia lalu berbalik dan meninggalkan ruangan. Di sudut bibirnya terbit senyum kecil yang hampir tak terlihat. "Skakmat, Yang Il-yun."